wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memberikan review kami terhadap buku pengantar penelitian hukum karya Surjono Sukanto. Sebelumnya, perkenalkan diri dulu, nama saya Aulia Putri Izati dengan NIM belakang 268, dan selanjutnya rekan saya. Saya Raski Fawas dengan NIM akhir 204. Saya Hana Humaira Sajmaso dengan NIM belakang 187. Saya Khairunisa Putri Harsanti dengan NIM belakang 190. Untuk bagian pertama itu mengenai hal penting dan menarik mengenai buku pengantar penelitian hukum karya Surjono Sukanto. Berdasarkan identifikasi yang dilakukan setelah membaca buku pengantar penelitian hukum oleh Surjono Sukanto ini, kami menemukan banyak sekali pengetahuan mengenai penelitian hukum baik secara konsep maupun penyusunan serta mengenai pengolahan data dan bagaimana cara untuk mengkonstruksi sebuah data. Bagian-bagian penting dan menarik dalam buku ini adalah mengenai bagaimana cara untuk merancang kerangka-kerangka dalam membuat suatu penelitian hukum, seperti pembuatan judul penelitian, penyusunan latar belakang masalah dalam penelitian yang akan diteliti, perumusan masalah dan tujuan, penyusunan kerangka teoritis dan kerangka konsepsional, lalu bagaimana cara melakukan perumusan hipotesa yang selanjutnya membahas mengenai metodologi dalam pengumpulan data, dan selanjutnya akan diolah dan dilakukan konstruksi data. Selanjutnya, mengapa hal-hal tersebut dianggap penting dan menarik untuk dianalisis? Yang pertama, hal-hal yang ditelaah dalam buku ini dan yang sudah disebutkan merupakan hal-hal yang penting karena merupakan bahan dasar yang sangat penting dibutuhkan dalam melakukan penelitian ilmiah, terutama penelitian dalam bidang hukum agar menjadi acuan atau pedoman utama agar tidak terjadi kesulitan dalam menjelaskan secara komprehensif tentang penelitian hukum normatif empiris maupun normatif empiris. Merujuk dengan peraturan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang menjelaskan bahwa perguruan tinggi harus melaksanakan tridharma perguruan tinggi yang mengutamakan penelitian dan pengabdian masyarakat dari masalah-masalah yang timbul di masyarakat. Hal ini berarti bahwa penelitian dan pengabdian masyarakat dalam perguruan tinggi sangatlah dibutuhkan dalam mengimplementasikan tridharma perguruan tinggi. Tapi beberapa aktivitas ini tentunya juga membutuhkan struktur dan isi yang komprehensif sehingga akan berguna terhadap lingkungan. Next. Selanjutnya, hal-hal yang membuat dasar penelitian hukum ini sangat penting digunakan dalam proses penelitian hukum adalah akan menjunjung berkembangnya potensi mahasiswa dalam menguasai cabang ilmu pengetahuan atau teknologi dengan dihasilkannya penelitian dan pengabdian masyarakat yang manfaatnya akan berguna dan mensejahterakan masyarakat. Dan yang kedua adalah penelitian membutuhkan kaidah atau metode secara sistematis yang dalam misalnya karena bertujuan untuk mengontrol informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan atau pengujian hukum sebagai norma maupun hukum sebagai sebuah pernyataan. Output daripada publikasi yang terbit dari penelitian ilmiah ini akan memberikan informasi-informasi yang dapat menyelesaikan suatu masalah atau bahkan memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian masalah-masalah yang timbul tersebut dan dapat mengedukasi masyarakat. Kemudian yang selanjutnya mengenai faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya hal penting tersebut. Di sini ada dua faktor, yaitu yang pertama, faktor pengembangan ilmu. Merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya hal-hal penting tersebut karena dalam penelitian dibutuhkan suatu pedoman untuk menyusun teori agar dapat menghasilkan output yang relevan serta komprehensif, dan penelitian dilakukan dengan memperhatikan kaidah dan metode secara sistematis dalam menyusunnya karena dengan begitu penelitian yang dihasilkan akan lebih komprehensif secara struktur dan isi. Kemudian yang kedua ada faktor kesejahteraan masyarakat, juga merupakan faktor yang mempengaruhi tidak hanya mengembangkan potensi mahasiswa dalam menguasai cabang ilmu pengetahuan atau teknologi, penelitian juga berperan dalam kesejahteraan masyarakat karena dengan adanya suatu penelitian kami menghasilkan informasi baru serta inovasi yang dapat menyelesaikan suatu masalah dan juga memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian suatu masalah. Dengan begitu penelitian tersebut dapat mengedukasi masyarakat.
Ya, jadi penelitian hukum merupakan suatu proses analisa yang meliputi metode sistematika dan pemikiran tertentu yang memiliki tujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu. Penelitian hukum dibagi menjadi penelitian hukum normatif dan juga penelitian hukum empiris. Dan dalam proses pembuatan penelitian hukum, dapat menggunakan beberapa metode, di antaranya studi kasus hukum, interpretasi, dan analisis. Perlu diingat juga bahwa penelitian hukum harus dilakukan sesuai dengan kaidah dan metode ilmiah yang berlaku. Baik, sekian review kami terhadap buku pengantar penelitian hukum karya Surjono Sukanto. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.